Dahulu kala, di hutan sangat jauh, di sana hidup seekor katak kecil bernama Tidelik. Tidelik sangat menyukai bermain di bawah sinar matahari. Dia bertemu dengan kawannya di danau, dan ia melompat ke bunga teratai bersama mereka. Kok. 8, 9, dan 10. Hihihi, aku menang. Aku sampai ke 10. Aku menang. Tidelik, kau menang lagi, Blip. Permainan melompat di kawanan katak ini membuat mereka lelah. Dan oleh karena itu mereka sangat haus. Ayo, kita minum dulu. Wow. 3 katak bersahabat itu bertemu di atas daun besar dan mulai meminum air. Tidelik minum begitu cepat, sehingga katak lain memperingatkannya. Tidelik, pelan-pelan. Perutmu bisa kembung, Blip. Tapi aku sangat haus. Aku ingin minum lebih banyak lagi. Kita harus menghentikannya. Wow. Setelah beberapa saat, Tidelik yang perutnya besar karena air, tiba-tiba berhenti. Karena tidak ada setetes pun air yang tersisa di danau untuk diminum. Hah? Sebelumnya ada banyak air di sini. Kemana perginya sekarang? Karena kau telah habiskan semua, Tidelik. Wow. Apa? Baiklah, tapi aku merasa belum meminum semua air itu. Bagaimana bisa? Kau masih ingin meminum air lagi, Blip? Di mana lagi aku bisa menemukan air di hutan ini? Katakan cepat. Di sana ada sungai di belakang pohon itu. Hush! Kenapa kau mengatakan itu? Bagaimana jika kau menghabisi sungai itu juga, Blip? Tidelik dengan perutnya yang besar melompat pergi dari teman-temannya. Teman-temannya yang menatap dengan heran segera pergi untuk memberitahu kudanil besar itu. Saat itu, kudanil yang besar sedang beristirahat di bawah pohon, dan asisten rubahnya berjaga-jaga tepat di depannya. Blip, halo Rubah. Kami ingin bicara sesuatu yang penting dengan kudanil yang besar. Dia sedang tidur lelap sekarang. Tapi kau harus bangunkan dia, ini sangat penting. Apakah yang kalian katakan itu lebih penting daripada tidurnya, katak kecil? Rubah, cepat, Blip. Jika tidak, kita tidak memiliki setetes air pun untuk diminum atau mencuci, Blip. Ketika Rubah melihat ketakutan dan kecemasan katak, ia membangunkan kudanil besar itu. Kudanil itu membuka matanya lebar-lebar dan membungkuk ke arah kedua teman katak itu. Katak-katak itu menceritakan apa yang terjadi dan kemudian melompat ke atas kepala kudanil raksasa itu dan pergi mencari Tidelik. Jika kita kehabisan semua air, itu akan menjadi bencana bagi hewan di hutan. Pada saat itu, Tidelik dengan perut yang besar tiba di sungai. Ini airnya, air yang segar. Seekor kelinci yang melihat katak Tidelik minum air di tepi sungai, ikut datang ke tepi dan meminum air. Tetapi si katak memperingatkannya. Hei kelinci, semua air yang ada di sini milikku. Pergilah minum di tempat lain. Tapi di mana-mana sudah tidak ada air lagi. Bahkan danau pun kering. Sang katak meminum semua air yang ada di sungai tanpa mendengarkan apa yang dikatakan kelinci. Dan sekarang,
Perutnya bertambah besar dari sebelumnya. Di mana lagi aku bisa menemukan air? Mata kelinci terbelalak karena kaget. Kau menghabiskan air sungai sebelum aku bisa mencicipi. Dan kau masih ingin minum air? Ya. Wow. Aku minum danau ini. Aku habiskan sungai ini. Aku akan minum semua air. Wow. 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 Tidelik terus mencari air di hutan dengan perutnya yang semakin membesar. Dimanapun dia melihat genangan air, dia mulai meminumnya dan meminumnya. Penghuni hutan sangat terkejut ketika melihat danau yang kering dan anak sungai yang tidak lagi mengalir. Burung hantu tidak bisa menemukan air. Begitupun Kijang. Akhirnya, Kudanil yang besar dan teman katak kecil melihat kelinci sedih berdiri di tepi sungai. Apa kau melihat katak yang rakus air di sini, kelinci? Ya. Dia pergi ke arah itu dan bahkan meminum genangan air bekas hujan. Kudanil yang besar itu berlari sekuat tenaga dan mengikuti jejak Tidelik. Sementara hewan hutan lainnya mengikutinya. Si katak Tidelik baru saja akan meminum genangan air terakhir yang dia temukan. Ketika Kudanil dan penghuni hutan yang mengalami dehidrasi muncul di hadapannya. Tidelik, berhenti! Kau telah meminum semua air yang ada di hutan dan tak meninggalkan kami air untuk minum. Kembalikan air yang ada di sungai dan di danau. Apa yang dikatakan temanmu itu benar, Tidelik? Kudanil yang besar seperti aku dan burung kecil yang kau lihat itu butuh air juga. Bahkan tumbuhan, pepohonan, serangga membutuhkan air. Tolonglah, buka mulutmu dan kembalikan semua air yang ada di dalam perutmu. Meskipun penduduk hutan memohon kepada Tidelik yang perutnya penuh air, dia tidak mau mengembalikan air yang ia minum. Apa yang harus kita lakukan? Jika saja dia dapat tertawa dan dia tidak dapat menahannya, dia akan mengeluarkan semua air kita. Ya, ide bagus. Selain itu, Tidelik juga suka tertawa. Si kelinci menemukan topi dan mulai menghibur si katak. Meskipun Tidelik menganggap kelinci itu lucu, dia berhasil menahan diri untuk tidak tertawa. Kali ini, sang panda yang tampil di panggung. Ia mulai menari sangat lucu yang membuat semua yang ada di hutan menertawainya. Tapi Tidelik juga tidak menertawakan tarian panda. Lalu seekor tupai dengan cepat mulai melukis sebuah gambar. Dengan sabar, penduduk hutan mulai menunggu. Semua yang ada di sana tertawa ketika tupai menunjukkan gambar yang dia buat. Tapi Tidelik tidak. Dan di akhir, Kudanil yang besar berada di tengah pertunjukan bukan untuk membuat mereka tertawa, tetapi dalam kemarahan. Sekarang aku sangat marah, Tidelik. Dengan tubuhnya yang besar itu, Kudanil dengan gugup melompat dan mendengus seperti katak. Semua hewan tertawa karena apapun yang dilakukan Kudanil itu terlihat lucu. Akhirnya Tidelik sang katak tak dapat menahan lagi dan mulai ikut tertawa dengan yang lain karena melihat si Kudanil. Ketika mulutnya terbuka, semua air yang ia minum menyembur ke segala arah. Danau kembali seperti sedia kala. Dan sungai kembali mengalir. Hingga bahkan semua genangan air kembali terisi di tempatnya. Saat Tidelik tertawa, perutnya mengecil. Ia kembali ke bentuk katak yang lucu.
Tidalik, kau tidak membuat semua yang ada di hutan kehausan. Perutmu sudah tidak besar lagi, jadi kau bisa melompat lagi di atas teratai. Oh, perutku sudah tidak besar. Sekarang aku benar-benar lega. Lain kali jika kau haus, pikirkan yang lain. Semua penghuni hutan ini membutuhkan air seperti kamu. Contohnya aku yang harus pergi dan mandi sekarang. Kau benar, teman. Semua penghuni hutan sangat senang bisa mendapatkan air kembali, karena air adalah hal yang paling berharga dari hutan.